Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jumaidi Oki, channel yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan sekaligus keraguan-keraguan bagi pelamar CPNS dan P3K tahun 2021. Nah, ini teman-teman wajib tahu hal-hal ini yang bisa disanggah jika teman-teman itu memang tidak lolos seleksi administrasi, dan teman-teman juga wajib tahu nanti apakah teman-teman yang sudah melakukan sanggah itu sanggahannya bisa diterima oleh verifikator atau tidak. Nah, belajar dari CPNS 2019 lalu, itu tidak semua sanggahan dari peserta itu akan diloloskan. Dikutip dari berbagai sumber, masa sanggah itu bukan ditujukan untuk memperbaiki, melengkapi, atau mengunggah ulang dokumen persyaratan. Jadi teman-teman perlu digarisbawahi bahwasanya masa sanggah itu bukan ditujukan untuk memperbaiki, melengkapi, atau mengunggah ulang dokumen persyaratan. Jadi teman-teman yang kemarin memang dalam mengunggah persyaratan dan pengajuan pelamaran CPNS di pertama itu, waktu mengunggah pertama itu ternyata kurang, itu di masa sanggah itu tidak bisa diunggah ulang kembali dokumen persyaratannya, maka otomatis itu tidak diterima oleh verifikator. Kemudian ketidaklolosan administrasi yang disebabkan kesalahan pribadi pelamar seperti keliru memasukkan nama, kemudian gelar, hingga mengunggah dokumen itu tidak termasuk dalam kategori sanggah. Nah, ini teman-teman, masukkan nama, gelar, hingga salah mengunggah dokumen itu tidak masuk dalam kategori sanggah. Nah, sanggahan itu dapat disampaikan jika keputusan ketidaklolosan karena kesalahan sistem atau kekeliruan pembacaan dokumen yang diunggah oleh verifikator. Jadi kesalahan sistem atau kesalahan verifikator, teman-teman, yang bisa disanggah di masa sanggah itu. Misalnya, nilai IPK yang dimasukkan saat mendaftar tidak sama dengan ketentuan karena kesalahan sistem. Contohnya ini teman-teman, contohnya instansi yang mensyaratkan IPK minimal 2,75 sementara IPK peserta itu 2,80, namun karena human error itu dianggap 2,60, sehingga ada laporan jika peserta gagal karena di bawah passing grade. Jadi ini teman-teman, kesalahan sistem. Misalkan instansi itu mensyaratkan IPK-nya 2,75 sedangkan IPK teman-teman itu 2,80, tapi oleh sistem itu dianggap 2,60. Nah, itu bisa disanggah oleh teman-teman. Kemudian kesalahan lainnya itu seperti tanggal lahir di KTP tak terbaca yang mengakibatkan dokumen tidak terlalu jelas hingga menyebabkan pelamar melampaui batas usia. Misalkan di KTP teman-teman umurnya masih 28, tetapi oleh sistem atau oleh verifikator itu KTP itu kurang terlalu jelas terbaca, sehingga umur teman-teman ini jadi 38 karena tidak sesuai dengan persyaratan. Ini teman-teman dianggap tidak lulus karena terlampaui usianya. Nah, ini bisa disanggah padahal usia teman-teman masih 28. Contoh lain, misalkan surat pernyataan pelamar sudah dilengkapi materai, tetapi oleh petugas verifikasi itu salah lihat dan menyatakan berkas itu tanpa materai. Nah, hal ini kemudian menjadi alasan memutuskan pelamar tidak lulus seleksi administrasi. Ini juga teman-teman, misalkan ada surat pernyataan teman-teman itu sudah diberi materai tapi oleh verifikator atau petugas verifikasi itu tidak terlihat, maka teman-teman dianggap tidak lolos karena kesalahan dari verifikasi. Nah, itu bisa disanggah oleh teman-teman untuk di masa sanggah. Nah, dengan demikian teman-teman, sanggahan itu hanya untuk clearing dokumen. Nah, ini hanya clearing dokumen yang salah dibaca oleh verifikator atau kesalahan
sistem. Jadi ini teman-teman intinya. Sanggahan itu hanya clearing dokumen yang salah dibaca oleh verifikator atau kesalahan sistem. Selain kesalahan-kesalahan verifikator atau kesalahan sistem ini teman-teman, sanggah itu tidak bisa diterima atau sanggah yang dilakukan nanti akan sia-sia. Maka perlu perhatikan teman-teman. Jadi atau misalkan teman-teman itu kurang dalam mengunggah dokumen sehingga teman-teman memalsukan dokumen yang ada, itu jangan teman-teman. Itu malah nanti takutnya mengakibatkan hukum. Jadi apapun ketentuan dari verifikasi itu ikuti saja. Kalau misalkan itu bukan kesalahan sistem atau kesalahan verifikator, lebih baik jangan disanggah. Atau misalkan itu memang kesalahan dari sistem atau verifikator, silahkan teman-teman sanggah. Itu ya teman-teman penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.